Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, kembali lagi kita berjumpa di mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar. Yang minggu lalu kita telah belajar konsep-konsep dasar pembelajaran di SDMI. Kenapa harus kita belajar tentang model-model pembelajaran di SDMI? Karena seorang guru harus dapat menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga karakteristik yang ada di sekolahnya masing-masing. Sehingga model pembelajaran ini sebagai langkah awal untuk mendesain pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan di SDMI. Model pembelajaran adalah merupakan kerangka konseptual yang melakukan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar di sekolah dasar. Jadi model pembelajaran ini adalah sebuah langkah-langkah, sebuah konsep yang akan digunakan untuk mengajarkan materi ajar di sekolah dasar. Sehingga di dalam model pembelajaran itu banyak sekali ada pendekatan, ada strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran, dan ada teknik pembelajaran, serta ada teknik. Semua komponen ini hampir disalahpahami atau disamaartikan pengertiannya. Kadang ada yang memahami bahwa model pembelajaran itu hampir sama dengan metode pembelajaran. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa model pembelajaran itu sama dengan pendekatan pembelajaran, sehingga pemahaman-pemahaman itu selalu terbalik. Ada yang mengatakan bahwa model pembelajaran ini padahal itu adalah pendekatan. Sehingga kali ini kita di mata kuliah strategi pembelajaran ini kita akan mempelajari semua perbedaan, semua persamaan yang ada di strategi pembelajaran. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang model pembelajaran. Nanti minggu depan kita pendekatan, strategi, terus metode, terus teknik dan taktik. Sehingga kita mengetahui model apa yang akan kita gunakan, kita sambungkan dengan pendekatan apa yang kita gunakan, dan sampai nanti ke taktik pembelajaran. Kita akan mulai bertahap. Kali ini kita akan belajar tentang model pembelajaran. Yang tadi sudah saya jelaskan, model pembelajaran itu adalah sebuah kerangka, sebuah konsep yang akan digunakan untuk pembelajaran di sekolah dasar. Untuk mengajarkan agar pembelajaran di sekolah dasar itu menarik. Itu modelnya seperti apa? Sehingga tidak semuanya dikatakan sebuah model. Model pembelajaran itu paling tidak mencangkup beberapa hal. Dikatakan model pembelajaran itu kalau mempunyai 5 komponen, 5 syarat bisa dikatakan itu sebagai model pembelajaran. Ketika 5 syarat ini tidak ada, maka itu tidak disebut dengan model pembelajaran. Yang pertama adalah sintak pembelajaran. Apa itu sintak? Sintak adalah langkah-langkah operasional yang ada di dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu ada langkah-langkahnya, tidak boleh tidak urut. Sehingga ini dikatakan model pembelajaran itu pasti ada prosedur, ada langkah-langkahnya secara urut. Yang berikutnya adalah social system, yaitu suasana yang norma yang berlaku dalam pembelajaran. Bagaimana sih suasananya dalam kita mengajar? Yaitu model pembelajaran akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah menggambarkan bagaimana seharusnya seorang guru merespon melakukan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah support system. Ini adalah segala sarana, prasarana, dan alat pembelajaran di lingkungan belajar yang mendukung dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah interpersonal dan natural effect, yaitu merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh secara langsung berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Ketika 5 ini ada, maka disebutlah itu sebagai model pembelajaran. Ketika 5 langkah atau sintak ini tidak ada, maka itu bisa jadi bukan model pembelajaran. Bisa jadi itu adalah metode pembelajaran, bisa jadi itu adalah taktik dan teknik pembelajaran. Ada 4 model pembelajaran yang dapat menjadikan alternatif yang dapat digunakan untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar. Kali ini pemerintah telah mengisyaratkan, telah memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar, sehingga model pembelajarannya harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Minimal ada 4 ini yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Boleh lebih, boleh yang lain boleh digunakan, asalkan itu sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar dengan pembelajaran di akhir 21. Mengapa saya mengatakan layak
4 model pembelajaran ini digunakan di kurikulum Merdeka Belajar dan di abad 21 karena 4 model ini mengandung 4C. Apa 4C itu? Yang pertama adalah kolaboratif. Dalam 4 model belajar ini, semuanya adalah kolaboratif, antara itu media pembelajaran, antara itu dengan peserta didik, guru, lingkungan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kreatif. Dalam 4 model pembelajaran ini, anak dituntut untuk bisa kreatif mungkin dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu critical thinking, yaitu bagaimana pembelajaran itu mengharapkan atau mengasah pikiran anak untuk berpikir kritis. Yang terakhir adalah communication. Dalam 4 model belajar ini, paling tidak anak akan belajar bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi, menyampaikan hasil-hasil yang ada di dalam sebuah pembelajaran. Sehingga 4 model pembelajaran ini sangat layak atau sangat baik digunakan untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar. Sehingga 4 model pembelajaran ini dapat digunakan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Untuk itu kita akan mengaji, kita akan mengkupas satu persatu 4 model pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau sering kita sebut dengan PBL. Kalau kita berbicara tentang problem, pasti itu adalah sebuah masalah. Sehingga model pembelajaran ini berbasis masalah. Model pembelajaran ini merangsang peserta didik untuk belajar melalui sebuah permasalahan yang nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, seorang guru harus mampu bisa mengajarkan beberapa materi terkait dengan masalah-masalah yang ada kehidupannya anak-anak dengan menggunakan model pembelajaran. Paling tidak guru bisa melakukan beberapa langkah untuk proses pembelajaran problem based learning. Yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik pada sebuah masalah, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran peserta didik, membimbing penyelidikan mandiri maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan sebuah materi, dan menganalisis serta evaluasi proses pemecahan masalah. Sebelum kita mengetahui bagaimana guru berperan dalam model pembelajaran, paling tidak kita harus mengetahui sintak dari model pembelajaran. Tadi dikatakan model pembelajaran apabila itu ada sintak. Ini adalah sintaknya. Sintak dalam model pembelajaran berbasis masalah, yang pertama adalah identifikasi, merumuskan masalah. Masalah dirumuskan, guru mencari sebuah rumusan, ataupun siswa nanti akan merumuskan masalah itu. Yang berikutnya adalah menyusun rancangan penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah mengumpulkan informasi, selanjutnya menyelesaikan masalah, dan terakhir adalah mengolah informasi. Sintak ini tidak boleh tidak urut. Sintak ini harus urut, tidak boleh dibolak-balik ataupun mengumpulkan informasi itu tidak boleh, karena adalah sebuah prosedur yang harus dilakukan. Terus apa peran guru di dalam proses pembelajaran ini? Saya contohkan ini. Kita akan mengajarkan di anak-anak sekolah dasar. Kita bisa menggunakan beberapa masalah. Contohnya adalah ini. Ada gambar. Teman-teman tahu ya ini gambar apa? Ini pasti gambar banjir. Ketika kita akan mengajarkan tentang konsep banjir, kita boleh menggunakan dengan model pembelajaran berbasis learning. Sehingga masalah yang ditampilkan adalah dengan menggunakan gambar banjir. Boleh gambar, boleh video, boleh terjun langsung ketika ada banjir di sekitarnya. Bagaimana langkahnya? Ketika kita telah menyajikan, langkah-langkahnya adalah yang pertama, yang dilakukan oleh guru adalah mengorientasikan peserta didik pada masalah. Tadi anak-anak disuruh ngamati, gambar apa tadi? Gambar banjir. Dalam pengamatan ini, guru bisa menyajikan gambar, bisa menyajikan video, bisa terjun langsung ketika posisi saat itu banjir. Sehingga itu adalah sebuah masalah. Jadi tahap ini adalah memfokuskan peserta didik untuk mengamati masalah menjadi objek pembelajaran, baik itu melalui gambar, video, maupun secara langsung. Yang kedua, yaitu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Ketika pengorganisasian pembelajaran merupakan salah satu kegiatan di mana peserta didik menyampaikan berbagai hal. Ketika ada sebuah banjir, siswa atau peserta didik itu dilatih, dibimbing untuk bisa menemukan sebuah atau membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan
terkait dengan banjir tadi. Apa yang digaji, sehingga mendapatkan sebuah informasi yang akan didapatkan oleh peserta didik itu sendiri. Yang berikutnya ada membimbing penyelidikan mandiri maupun kelompok. Biasanya di dalam pembelajaran PPL itu anak-anak akan dibagi di dalam berbagai kelompok untuk bisa kolaboratif, untuk berpikir kritis terkait masalah yang ada. Tahap inilah dilakukan sebuah pemerolehan data. Kalau tadi banjir, mereka akan menanyakan banjir di orang sekitar. Bisa juga mereka mencari informasi banjir melalui dari bacaan buku yang disiapkan guru atau melalui YouTube, karena sekarang kan model digitalisasi, anak-anak sudah pegang HP, bisa browsing, bisa nanti di rumah menanyakan ke kedua orang tuanya terkait dengan banjir. Ketika mereka sudah mendapatkan informasi, mereka akan mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Sehingga peserta didik itu mengasosiasi data, menemukan berbagai data yang diambil sehingga dapat merumuskan apa sih yang menyebabkan sebuah banjir. Yang berikutnya adalah analisis dan evaluasi proses bermasalah. Peserta didik dapat menjawab ataupun memberikan sebuah solusi terkait dengan sebuah banjir. Contoh, nanti anak-anak bisa menyimpulkan bahwa banjir terdiri dari disebabkan oleh ABCD. Dan solusinya adalah ABCD. Ini adalah salah satu model pembelajaran berbasis masalah. Dengan sebuah problem masalah, anak-anak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan juga anak-anak dapat merumuskan berbagai hal terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Ini adalah salah satu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran yang kedua yaitu adalah Project Based Learning atau PJBL. Ini juga saya kira menarik model pembelajaran ini dilakukan di sekolah dasar. Apalagi anak sekolah dasar itu dengan karakternya yang suka bermain, suka tantangan, dan suka bergerombol. Itu model ini sangat cocok untuk anak-anak usia sekolah dasar. Mengapa? Karena di dalamnya itu adalah akan menimbulkan sebuah proyek kolaboratif. Proyek yang dilakukan secara bersama-sama dan mengintegrasikan pada subjek materi yang ada di dalam kurikulum maupun yang akan kita ajarkan. Sehingga model pembelajaran ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali konten materi yang akan diajarkan oleh guru tadi. Sehingga pembelajarannya bermakna. Karena apa? Peserta didik akan melakukan dengan sendirinya, akan melakukan secara pengalamannya, secara kolaboratif, eksperimen, dan itu menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Adapun sintak dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini adalah yang pertama, guru menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Keempat adalah memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Kelima, menguji serta mengevaluasi dari proyek tersebut. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek. Kalau kita lihat di gambar, mereka adalah anak-anak sedang di kebun, sedang menanam, ada juga meneliti sebuah tanaman. Ini adalah berbasis proyek. Kita lihat bagaimana peran guru dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Nah, apa yang dilakukan oleh guru? Yang pertama adalah guru menyiapkan pertanyaan dan penugasan. Ketika langkah awal, pasti guru akan membentuk sebuah kelompok. Ketika itu guru akan menyiapkan LKPD ataupun tugas untuk proyek. Bisa secara langsung terjun di lapangan kayak yang tadi, boleh juga mengamati video, gambar, ataupun buku yang akan dijadikan proyek oleh guru itu sendiri. Yang berikutnya adalah mendesain perencanaan proyek. Seperti apa sih langkah-langkahnya, pertanyaannya yang bisa dijadikan untuk proyek atau percobaan. Oh tadi daunnya seperti ini, oh ternyata menanam padi seperti ini. Tadi itu sudah ada langkah proyeknya. Yang berikutnya ada menyusun jadwal dari langkah sebuah proyek. Langkah ini sangat penting karena apa? Ketika jadwal dilakukan, ketika jadwal ini telah dibuat, mereka akan berjalan melaksanakan proyek itu sesuai dengan jadwalnya. Ketika guru ataupun peserta didik tidak ada jadwalnya, maka pasti akan kesulitan mereka akan berbuat apa. Karena usia sekolah dasar itu masih butuh bimbingan dalam pembelajaran proyek ini.
Sehingga ada jadwalnya, dan tugas guru, sekali lagi, tugas guru di pembelajaran sekolah dasar itu hanya sebagai fasilitator. Ketika menyusun jadwal, ya disusun sama-sama dengan siswanya. Yang keempat adalah memonitor kegiatan dan berkembang proyek. Dalam hal ini, guru melakukan monitor terhadap pelaksanaan perkembangan proyek. Jadi tidak harus langsung dilepas. Anak-anak suruh ngamati sendiri, suruh rumusan, tidak. Guru walaupun sebagai fasilitator tetap harus memonitoring pelaksanaan proyek. Ketika ada penyimbang-penyimbang, guru harus meluruskan kepada prosedur yang telah ada. Yang berikutnya adalah menguji hasil, fakta dan data percobaan atau penelitian yang digunakan tadi itu digabung atau dikaitkan dengan sumber-sumber yang ada. Terakhir adalah mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Hal ini dilakukan untuk sebagai perbaikan tugas proyek. Biasanya dipresentasikan oleh siswa, nanti dikomentari oleh teman-temannya, dan diberikan komentar sama gurunya, dan sebagai bahan evaluasi. Disinilah timbul sebuah proyek dari anak-anak tadi. Dengan proyek, anak-anak pasti akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna karena mereka mengalami secara langsung. Yang ketiga yaitu model pembelajaran discovery learning atau DL. Model ini bertujuan mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep, arti hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada kesimpulan. Intinya dalam discovery learning ini adalah penelitian kecil bagi anak sekolah dasar, sehingga mereka mendorong mereka untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, mencari informasi sendiri, mengorganisasi dan mengkonstruk dari pengetahuannya sendiri. Sehingga hal ini akan menimbulkan sebuah penemuan-penemuan yang sederhana sesuai dengan perkembangan peserta didik itu sendiri. Sintak yang ada dalam model pembelajaran berbasis discovery learning yaitu guru harus menciptakan sebuah stimulus atau rangsangan. Kedua, guru menyiapkan pernyataan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan menyimpulkan data yang telah didapatkan tadi. Ini adalah sintak-sintaknya di dalam proses pembelajaran discovery learning. Terus apa peran guru? Peran guru di dalam model pembelajaran discovery learning yang pertama adalah guru memberikan stimulus. Guru memberikan stimulus berupa masalah untuk diamati, disimak oleh siswa melalui kegiatan membaca atau mengamati situasi atau melihat gambar. Jadi pengamatan ini boleh mengamati lingkungan sekitar, anak-anak dibawa keluar untuk mengamati, boleh juga dengan membaca bacaan yang telah disiapkan, boleh juga mengamati sebuah gambar dan video. Jadi ini tergantung konteks dalam materi atau materi-materi yang ingin diajarkan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Ketika siswa telah diberikan stimulus, siswa akan menemukan sebuah permasalahan ataupun akan mendapatkan sebuah informasi terkait dengan apa yang dia amati. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Siswa akan mengumpulkan data, mencari sumber-sumber terkait dengan masalah. Boleh tanya dengan teman sejawat, bisa membaca buku, bisa lihat di Google, bisa tanya gurunya langsung, ataupun yang lain, sehingga memperkuat data yang dikumpulkan oleh anak-anak ini. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning yaitu mengolah data. Siswa mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, melatih keterampilan berpikir logis dan adaptif, sehingga data yang ditampilkan tadi, data yang didapatkan dapat digunakan diaplikasikan dalam kehidupannya anak-anak. Langkah berikutnya yaitu memverifikasi. Kegiatan ini adalah siswa mengecek kebenaran atau keabsahan dari pengolahan data yang ada tadi. Kegiatan yang tadi anak-anak dicek keabsahannya atau dicek kebenarannya melalui mungkin tanya kepada teman sejawat, tanya kepada gurunya langsung, ataupun mencari informasi dalam buku, koran, ataupun informasi yang lain. Sehingga ketika mereka sudah
mengecek kebenaran dari informasi atau ya data yang didapatkan, mereka akan dapat menyimpulkan dari materi ajar atau dari pembelajaran yang telah dilakukan. Sehingga menemukan sebuah konsep yang dihasilkan oleh anak-anak walaupun itu masih sederhana dengan bahasanya anak-anak itu sendiri. Yang terakhir yaitu model pembelajaran inquiry. Ini juga hampir sama dengan discovery learning, cuma ini akan melakukan sebuah observasi dan eksperimen. Kalau tadi hanya sebatas sebagai penelitian kecil, kalau yang ini hanya adalah untuk memperoleh mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan eksperimen untuk mencari jawaban dan menyelesaikan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan yang telah diberikan. Ini adalah contohnya dengan pembelajaran dengan model inquiry learning, yaitu anak-anak disuruh keluar. Anak-anak ini adalah mengamati bagaimana bentuk pohon atau buahnya dan dicatat secara berkelompok. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh guru atau sintaknya adalah seperti ini. Penyajian fenomena tadi ada anak-anak disuruh turun ke lapangan di bawah pohon untuk mencatat hal-hal yang didapatkan, melakukan observasi, melakukan pengamatan benda yang ada di depannya, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, dan menganalisis data dan menyimpulkan. Ini perbedaannya dengan discovery learning. Kalau di inquiry pasti ada yang namanya mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Peran guru dalam model pembelajaran ini adalah yang pertama, guru menyajikan fenomena, kemudian siswa mengamati. Ini yang contohnya guru menyajikan sebuah anak-anak disuruh mengamati pohon yang ada di depannya tadi. Langkah kedua adalah mengajukan pertanyaan. Selain mengajukan ini, guru juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh guru, yang harus dijawab oleh siswa terkait dengan apa benda yang diamati. Langkah yang berikutnya yaitu mengajukan sebuah dugaan. Jadi siswa telah mengamati ada juga dugaan sementara. Contohnya adalah ketika anak mengamati jambu yang dibungkus, dia akan mengatakan bahwa ketika jambu yang dibungkus akan aman dari hama. Itu dugaan sementara. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan sebuah data yang terkait dengan pertanyaan. Oh, benar enggak sih jambu yang dibungkus tadi itu bisa tidak terserang hama? Mereka mencari sebuah informasi dari petaninya langsung mungkin, dari bacaan atau dari internet, sehingga dapat memprediksikan atau dapat mengajukan sebuah dugaan sementara nanti. Sehingga langkah berikutnya adalah menganalisis dugaan-dugaan itu. Oh ternyata ini. Oh ternyata kalau jambu dibungkus dengan daun pisang hasilnya ini. Oh jambu dibungkus dengan plastik hasilnya ini. Akan menimbulkan sebuah dugaan sementara. Selanjutnya adalah merumuskan sebuah kesimpulan. Ketika eksperimen itu dilakukan, hasilnya pasti ada sebuah hasil yang ada di dalam proses pembelajaran. Ini adalah 4 model pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran di sekolah dasar. Dan ini sangat menarik kalau teman-teman bisa mengaplikasikan dalam model pembelajaran di sekolah dasar. Apakah yang dipertanya, apakah keempatnya bisa digunakan secara bareng-bareng? Tentu tidak bisa. Satu materi bisa digunakan satu model pembelajaran. Kalau metodenya boleh banyak. Dengan model pembelajaran berbasis masalah, nanti didukung dengan metode ceramah, metode eksperimen, metode demonstrasi itu boleh. Tapi kalau dua-duanya digabung dalam satu kajian, itu akan mempersulitkan oleh guru. Sehingga seorang guru harus pandai memilih model pembelajaran. Seperti apa sih model pembelajaran yang dapat digunakan, memilih dari keempatnya ini ada sebuah triknya. Yang pertama, teman-teman harus mencermati tujuan pembelajaran dulu. Pasti ya, ketika kita menyusun RPP atau modul ajar, pasti ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kita cermati dulu. Tujuan pembelajarannya kayak apa? Yang pertama, kita cermati dalam konteks karakteristik pengetahuan. Kalau tujuan pembelajaran itu kok seperti faktual dan konseptual, pasti model pembelajarannya akan menggunakan discovery learning ataupun inquiry. Terkait dengan konsep, terkait dengan faktual atau keadaannya nyata.
Tapi kalau tujuan pembelajaran itu terkait dengan prosedural atau metakognitif, pasti mode pembelajaran yang digunakan adalah project based learning ataupun berbasis masalah. Karena apa? Ada prosedur yang akan dilakukan di dalam proses pembelajaran ini. Yang kedua, dilihat ditinjau dari karakteristik keterampilan. Kalau tujuan pembelajaran itu berbentuk abstrak yang tidak nampak, pasti itu mode pembelajaran discover learning ataupun berbasis masalah. Inquiry juga bisa. Jadi kalau tujuan pembelajarannya itu berbentuk abstrak, hasilnya abstrak, itu discover learning, inquiry, dan berbasis masalah. Karena bentuknya abstrak, kayak tadi kan belum jelas, sehingga dengan mode pembelajaran ini akan menjadikan konkret bagi anaknya. Kalau tujuan pembelajaran itu berbasis konkret, maka pasti project based learning bisa digunakan dengan model ini. Ini adalah salah satu rangkuman, kalau nanti teman-teman bisa gambarkan atau teman-teman bisa memilih mode pembelajaran kelak kalau menjadi guru. Baik, yang terakhir teman-teman, di akhir dari pembelajaran kali ini, di akhir dari perkuliahan ini, teman-teman nanti akan melihat video ini. Silakan nanti dibuka ke Classroom-nya, klik YouTube ini. Kira-kira menurut teman-teman dalam pembelajaran yang ada di YouTube ini, yang ada di video ini, kira-kira menurut teman-teman itu mode pembelajarannya apa? Apakah itu berbasis masalah, berbasis project, inquiry, atau discover learning? Dan nanti ada sebuah alasannya. Oh, ini ternyata discover learning, alasannya ini, gitu kan? Nah, yang berikutnya, sintaknya apa saja yang dilakukan guru itu? Jadi dalam pembelajaran nanti, teman-teman akan menuliskan, oh guru pertama kali adalah A, B, C, D. Sehingga teman-teman bisa memahami perbedaan dari model-model pembelajaran tadi. Jadi sekali lagi, setelah ini, kuliah ini, teman-teman langsung membuka Google Classroom, silahkan dilihat videonya, dan berikan pendapat kalian terkait dengan pembelajaran yang ada di dalam video tersebut. Jadi mungkin ini pertemuan kali ini dengan model-model pembelajaran yang nyambung dari materi yang sebelumnya terkait dengan konsep dasar pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.